Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ibu yang sangat hebat. Pada sore ini kita bertemu lagi sama kami, saya Bayati dari SD Negeri Simpang 2 Kabupaten Cianjur, yang pada kesempatan kali ini kita sebagai host. Kemudian Ibu Merlin yang pada kesempatan kali ini Bu Marlin ya, mohon maaf ya, Bu Marlin dari SD Kecamatan Pacet, masih satu kabupaten. Saya kemudian Bu Sofiani Husniasari ya, iya Pak, dari Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih sudah membantu kami. Pada kesempatan sore hari ini kami Ibu Marlin akan menyajikan tema 5 inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif. Bapak Ibu yang saya hormati, supaya tidak menyita waktu begitu banyak, itu kesempatan kami serahkan pada moderator untuk membawakan acara. Ya. Ibu Sofiani Kusniasari, kesempatan saya. Ya, terima kasih Pak Bayhaki. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di sesi ini. Alhamdulillah kita berkumpul kembali. Tidak lain tujuan kita, satunya kita untuk menambah ilmu tentunya. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir presenter kita, narasumber kita, yaitu beliau bernama Bu Marlin Pristi SPD. Beliau lahir di Sukabumi tanggal 3 Januari 1981. Kemudian beliau saat ini tinggal di Cianjur, tepatnya di Taman Nolina Indah Blok G17 ya. Beliau ini adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Kemudian alhamdulillah status sudah menikah. Di sini ditulisnya mempunyai 1 suami ya Bu. Apakah Ibu mau nambah? Jadi iya 1 suami. Iya. Jadi mempunyai 1 suami dan 3 orang putra. Jadi tetap Ibu paling cantik di antara keluarga ini Bu ya. Kemudian beliau ini adalah lulusan S1 PGSD UPI tahun 2012. Kemudian saat ini beliau bertugas ditempatkan di SDN Selaawi. Selaawi ini berarti di daerah mana Bu ya? Cianjur ya? Selaawi Kecamatan Pacet ya. Oh Pacet. Oh ya, Pacet ya, mohon. Kecamatan Pacet. Ya. Dan saat ini beliau, narasumber kita ini akan membawakan tentang 5 inovasi untuk model pembelajaran yang lebih efektif. Tentunya ini menjawab tantangan kita hari ini, di mana ketika siswa dibelajarkan dari rumah, guru harus pandai-pandai dan jeli mencari berbagai model agar pembelajaran yang dilakukan siswa, walaupun mereka melakukan itu di rumah, tetap berjalan secara efektif. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita simak bersama paparan materi dari Ibu Marlin ini. Semoga apa yang kemudian beliau sampaikan kita bisa ikuti seksama dan mangga persiapkan berbagai pertanyaan agar sesi kita ini lebih hidup. Mangga kepada Bu Marlin, saya persilahkan Bu. Terima kasih Ibu Moderator dan Bapak Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan itu banyak nikmat. Salah satunya nikmat untuk bisa bergabung di PPT Jabar ini. Saya bisa bertemu dengan
ibu dan bapak yang hebat, yang luar biasa ya, berbagi ilmu, pengetahuan yang menurut saya ini merupakan hal yang baru ya. Dan juga terus terang ketika saya gabung ke sini hanya ikut-ikutan ya pada awalnya, tapi alhamdulillah ikut-ikutannya yang positif ya. Jadi apa sih disebutnya juga kalau di orang Sunda ya tuturut munding gitu. Tapi tuturut mundingnya yang bagus ya, alhamdulillah. Sebelumnya selamat datang kepada ibu dan bapak kita Jabar Bajingan grup juga kepada bapak dan ibu instruktur sudah intens ya membimbing kami bisa menerima ilmu ini dengan baik. Terus pada kali ini, mohon maaf ya, saya agak-agak kadek-dek, ya Allah, karena kesempatan yang pertama untuk tampil di depan ibu dan bapak dan langsung membawakan materi yang cukup berat menurut saya. Tapi saya akan coba ya, karena kan prinsip saya bilang ke Ibu Sofi, bisa kudu bisa, insya Allah pasti bisa. Ya bagus Bu. Ini tadi ya, ya sedikit nekat juga ya Bu ya kayaknya. Ini tadi sudah dibahas oleh Ibu Sofi. Nah ini apa sih inovasi itu gitu ya? Ini pengertian inovasi menurut Pak Ahli dan juga menurut Undang-Undang Nomor 19. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia, kata inovasi berarti penemuan baru ya, yang berbeda dari yang sudah atau yang sudah dikenal sebelumnya. Inovasi memiliki kaitan yang cukup erat dengan teknologi, ide, dan pengetahuan. Teknologi memang pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan hidup manusia, mulai dari segi komunikasi hingga kolaborasi antara inovasi dan teknologi dapat sangat membantu untuk belajar ya, terutama saat ini karena sedang wabahnya COVID-19 ini memaksa gitu ya, sedikit memaksa guru untuk melek teknologi ya, yang asalnya praktek, jadi sekarang harus memaksakan diri ya untuk bisa dan mampu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Nah, inovasi yang pertama yaitu ini inovasi-inovasi yang dapat membantu supaya pembelajaran lebih efektif. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan peserta. Kedua, pembelajaran berbasis permainan. Yang ketiga, pembelajaran multimodal. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh. Kelima, pembelajaran berbasis komunitas. Saya bahas. Sebelumnya juga saya mohon maaf, bukan bermaksud menggurui ya, karena saya yakin dan Bapak di sana lebih paham dari saya mengenai materi yang saya sampaikan. Share sharing ya, mudah-mudahan mengingatkan kembali walaupun yang sudah paham, yang sudah mengingat kembali, dan untuk yang belum memahami yang nah ini yang inovasi itu pengetahuan baru, cara baru, project teknologi baru. Ya, yang ini yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan peserta atau dengan student center. Artinya pembelajaran yang lebih memberikan ruang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara praktis. Ya, jadi tidak
apa, guru tidak mendominasi pada pembelajaran. Ya. Terus yang kedua itu game based learning. Jadi pembelajaran yang berbasis permainan. Ya. Untuk yang online sekarang wabah COVID-19 langsung, kita juga mungkin kalau misalnya anaknya sudah terampil menggunakan gadget, bisa anaknya diberikan tugas berupa kuis. Ya, banyak aplikasi-aplikasi kuis pembelajaran. Juga bisa kalau mungkin kelas atas di SD bisa menggunakan teka-teki silang gitu ya. Nah ini contoh ketika pembelajaran di kelas. Saya pernah menggunakan permainan menggunakan balon. Alhamdulillah menggunakan balon ini efektif ya. Ini dalam itu pengenalan huruf vokal dan huruf konsonan. Jadi si anak diberikan balon. Jadi sebelumnya saya memberikan penjelasan bahwa ini yang huruf konsonan, ini yang huruf vokal. Nah, saya bedakan antara huruf konsonan dengan huruf vokal itu dengan menggunakan balon. Balon yang warna merah itu konsonan dan balon yang warna putih itu vokal. Ya. Nah, nanti si anak diberikan balon terus berkeliling gitu ya. Alhamdulillah dengan cara ini anak-anak mendapatkan hasil yang memuaskan gitu ya. Jadi pembelajarannya mudah ya. Lebih mudah si anak menggunakan metode pembelajaran berbasis permainan. Selanjutnya pembelajaran multimodal. Ini dengan pendekatan multimodal, siswa dapat memilih sendiri objek pembelajaran atau representasi yang paling sesuai dengan preferensi modalnya berdasarkan gaya belajar mereka. Jadi manfaatnya juga sangat banyak gitu ya. Ada pengetahuannya, keterlibatan siswa dalam mencari dan mengakses informasi memungkinkan siswa dapat mengeksplorasi lebih banyak pengetahuan ya. Terus pada skill atau keterampilannya, proses belajar menstimulasi siswa melatih keterampilan langsung gitu ya. Jadi siswanya melakukan langsung. Jadi kan lebih mudah diingat. Terus untuk sikap pada proses pembelajaran multimodal yang memperhatikan partisipasi siswa dalam proses belajar, jadi mengembangkan sikap siswa atau nilai-nilai jadi sangat bagus gitu ya, efektif. Selanjutnya pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang sekarang sedang kita laksanakan gitu ya, pembelajaran secara daring atau online. Nah, untuk pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya kalau untuk di tingkat SMP atau SMA mungkin sudah lancar gitu ya, sudah berjalan dengan baik. Sedangkan kalau untuk di SD, contohnya di sekolah saya itu sangat sulit yaitu Bapak, karena terbatasan orang tua gitu ya untuk karena mereka tidak semua mempunyai gadget yang mumpuni gitu. Ada yang punya HP tapi handphonenya tidak Android, jadi tidak bisa digunakan atau misalnya saya bisa pakai SMS gitu ya, tapi kalau untuk sharing video gitu yang itu mengalami kesulitan gitu. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh ini saya mengapresiasi pada Bapak Menteri ya, karena sekarang ada pembelajaran lewat TVRI gitu. Jadi membantu juga untuk
sekolah-sekolah yang seperti sekolah di kami gitu. Jadi mereka masih bisa belajar meskipun di rumah gitu ya lewat, karena saya yakin kalau untuk televisi semua setiap rumah sudah ada gitu ya untuk di sekolah saya. Tapi kalau untuk gadget yang Android itu tidak semua punya gitu ya. Kelas saya jumlah murid saya tuh 62 anak kelas 1. Terus yang punya Android itu orang tuanya hanya 15 orang. Setelah di data ya 15 orang. Jadi otomatis ketika memberikan tugas itu saya memutar otak gitu, gimana nih caranya supaya materi yang saya berikan, tugas-tugas yang saya berikan itu bisa sampai kepada anak-anak yang tidak mempunyai ya. Ini berarti untuk pembelajaran jarak jauh ini juga tergantung kepada kondisi dan lokasi juga ya, karena ada juga yang lokasi rumahnya itu tidak terjangkau oleh jaringan provider tuh ya. Pembelajaran berbasis komunitas merupakan pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok sesuai dengan komunitasnya masing-masing. Ya. Proses pembelajaran sangat dipengaruhi kondisi dan potensi lingkungan. Jadi lingkungan memiliki strategis dalam pembelajaran pada komunitas. Jadi sangat berpengaruh pada pola pikir anak. Yang pembelajaran berbasis komunitas itu bisa juga dengan menggunakan sekarang itu media sosial gitu ya, bisa seperti kita ini membuat grup WhatsApp gitu ya, atau misalnya di grup Facebook, itu sangat bermanfaat. Jadi media sosial juga ada sisanya gitu ya, tergantung bagaimana niat kita dan bagaimana kita menggunakannya ya. Jadi sangat bermanfaat. Terus misalnya nih di grup PCC Jabar gitu ya, kita bisa sharing ilmu, alhamdulillah, bisa berbagi pengetahuan, bisa berbagi pengalaman. Itu salah satu pembelajaran berbasis komunitas. Itu saja untuk materinya bisa Iya. Sekian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak puas, jadi nanti bisa mencari sumber yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi untuk menambah pengetahuan Ibu dan Bapak. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya. Terima kasih Bu Marlin atas paparan menariknya ya. Terutama tadi saya tertarik dengan melihat anak-anak yang model dengan menggunakan balon ya. Terinspirasi nampaknya nanti suatu saat jika kondisi sudah pulih saya akan mencoba. Sofi nggak ada suaranya. Oh sebentar. Dia masih mute Bu. Oh iya, Masya Allah. Kalau bayar aki aja dibuka. Lupa ya. Oke, sekarang sudah ada jelas suaranya Bu. Jelas. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Marlin atas paparan materinya. Ini menarik ya, terutama tadi saat saya melihat model contoh yang terjadi pada anak-anak yang memegang balon itu. Jika kondisinya nanti sudah pulih, saya nampaknya akan mulai mencoba di kelas saya. Menyenangkan bagi anak ya. Itulah Bapak Ibu ya tentang 5 inovasi model pembelajaran agar pembelajaran yang dilaksanakan itu lebih efektif. Mangga untuk lebih menghangatkan suasana kita di sore ini, bila Bapak atau Ibu ada yang ingin berdiskusi, sharing, silahkan untuk bertanya secara langsung kepada pemateri kita hari ini, narasumber kita hari ini.
Saya akan lihat adakah yang raise hand atau mungkin chat ya sebentar. Ya, oh ya mengingatkan juga ya, itu presensi sudah ada. Mangga Bapak Ibu yang belum silahkan untuk mengisi. Kita juga mengisi presensi ya. Iya betul. Nanti kita mengisi presensi tapi mungkin di akhir Bu ya. Ini nanti Pak Baihaki tidak langsung menutup presensinya. Bu Marlin sambil menunggu yang lain, nampaknya sharing dan pertanyaan dari saya terlebih dahulu ya Bu ya, jika berkenan. Ya. Ya. Ini Bu, saya ingin menanyakan. Susah ya. Ya enggak Bu. Saya ingin menanyakan Ibu itu tentang 5 inovasi model pembelajaran ya, terutama kaitannya yang jarak jauh sekarang gitu ya. Memang tadi ketika tuntutan kita adalah menggunakan teknologi yang baik, canggih untuk saat ini karena memang dipaksa kita untuk belajar jarak jauh. Sementara masih banyak peserta didik kita yang mengalami keterbatasan gitu ya. Nah, apakah ada cara lain yang bisa digunakan selain menggunakan teknologi ini, tapi itu masih mengarah pada pembelajaran yang efektif gitu Bu, dengan model-model inovasi yang memang sudah dibuat. Nah, ini untuk menanggulangi. Kenapa? Karena ini saya menemukan Bu di peserta didik saya. Jadi ketika diminta laporan pengerjaan tugas hariannya itu dari katakan dari 28 siswa yang ada, boleh jadi sekitar 5 atau sampai 8 orang itu tidak melaporkan. Dan asumsi saya adalah kendalanya ada pada keterbatasan. Hanya saya pun mencari gitu ya, bagaimana caranya agar mereka dengan keterbatasan sarana itu tetap bisa melakukan pembelajaran seperti yang lainnya, dan pembelajaran yang mereka lakukan ada pembelajaran yang efektif. Itu saja sih Bu, ini karena pengalaman saya gitu terjadi saat ini tuh bagaimana ya Bu ya? Mangga Bu. Ya. Terima kasih Bu Sofi. Ini juga berdasarkan pengalaman ya, mudah-mudahan sih bisa diikuti dan juga mungkin mudah-mudahan efektif ya. Yang saya rasakan saat ini karena siswa saya 62 ya, terus yang punya yang masuk ke grup WA itu sekitar 15 orang. Jadi saya siasati dengan membentuk kelompok gitu Bu. Jadi misalnya yang si A itu yang punya grup WA, yang masuk ke grup WA gitu ya. Nah si A ini saya kelompokkan dengan orang-orang yang anak-anak yang dekat rumahnya dengan dia. Nah, jadi materi atau tugas yang saya sampaikan ke si A, ke anak A itu dibagikan ke anak-anak yang sekelompok dengan dia gitu. Jadi nanti ketika pengumpulannya saya minta ke orang tuanya untuk bisa kalau misalnya dipoto gitu. Jadi dinamain ibu ini yang si A, ibu ini yang si B, ibu ini yang si C. Oh iya gitu. Jadi kemarin sih alhamdulillah berjalan gitu ya seperti itu gitu. Jadi mengelompokkan anak itu dulu gitu. Jadi yang seorang yang punya HP itu ya mengakomodir anak-anak yang lain. Jadi untuk belajar bersama. Terus kita juga pemberian materi dan tugasnya yang masih bisa terjangkau oleh cara seperti itu gitu. Jadi enggak yang susah-susah, apalagi di kelas 1 ya. Itu yang saya alami gitu. Sekarang itu tapi ya, terima kasih Bu Marlin ya. Memang itu bisa saja dilakukan kalau memang pas kondisi siswanya itu berdekatan ya Bu ya, antara yang punya dengan yang tidak. Namun memang nanti akan menemukan masalah yang baru ketika kondisi anak-anak yang punya keterbatasan itu rumahnya berjauhan Bu. Iya, tapi itu memang sudah tersedikit memberikan gambaran pada saya gitu ya, betul pengelompokan itu yang diperlukan ya. Jadi memang di sana juga diajarkan untuk sosialisasinya itu ya Bu ya, artinya
mereka menjalin hubungan sosial. Kalau ini kaitannya dengan materi yang pernah disampaikan oleh Ibu Ella, kalau tidak salah ya, yang 4 orang itu. Jadi memang ini bisa menjadi bagian dari cara tadi gitu ya, untuk mengikat, menjalin ke hubungan sosial yang baik di antara teman dalam kelompok itu. Ini subhanallah ya, saya perhatikan kalau saya lihat perjalanan kita dari sesi yang sebelum-sebelumnya, materi-materi yang disampaikan, ternyata kalau ditelusuri lebih jauh itu ada semacam keterkaitan satu dengan yang lainnya gitu ya. Materinya Bu Ella, Bu Dian, Bu Yuli, kemudian Bu Lilim, kemudian sekarang Bu Marlin, itu luar biasa. Alhamdulillah satu sama lain saling sambung menyambung menjadi satu. Itulah Visiti 6 ya, bukan itulah Indonesia kita. Ya baiklah, Bapak Ibu, mangga silahkan bila ada yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk diskusi. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Yuli ya Bu. Ya, saya tanya dengan Bu Yuli.